Halo Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Frederika Mutiara. Selamat datang di program Sikat, Sika Sehat, persembahan dari Maumere TV dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sika. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit stroke dengan bersama narasumber kami yaitu Dr. Kandida Spesialis Saraf. Beliau adalah dokter di Departemen Saraf Rumah Sakit RSUD TC Healers. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat siang. Oke dok, jadi ada berbagai pertanyaan nih dok mengenai penyakit saraf yang mungkin sering dokter tangani di rumah sakit yaitu stroke. Jadi sebenarnya apa itu stroke sih dok? Iya, jadi stroke itu adalah suatu penyakit pembuluh darah. Jadi penyakit yang muncul akibat komplikasi dari beberapa penyakit pembuluh darah. Ya, jadi penyakit pembuluh darah seperti tekanan darah tinggi, penyakit gula, jantung, kolesterol, dan ada beberapa faktor kecil lainnya. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit saraf yang dimana munculnya secara mendadak sekali, tanpa peringatan. Sedang apain pun, lagi berbicara, lagi bangun tidur, lagi makan, dia bisa kena. Makanya disebut dengan stroke mendadak. Muncul di mana terjadi mendadak, orang itu bisa mendadak tidak ingat, mendadak lumpuh, mendadak tidak bisa bicara, mendadak pingsan. Nah, itu adalah stroke. Oke. Nah, sebenarnya berapa macam sih dok stroke itu? Apakah hanya satu atau ada 2 jenis atau 3 jenis? Ada berapa dok sebenarnya? Ada berbagai macam jenis stroke, tapi kelompok besar utamanya adalah ada 2. Ada 2. Jadi stroke itu ada yang stroke sumbatan pada pembuluh darah otak dan stroke oleh karena pecah pembuluh darah otak. Nah, nanti yang sumbatan ini ada lagi berapa macam? Ada namanya sumbatan trombus, itu oleh karena tekanan darah tinggi, penyakit gula atau gangguan darah lainnya, atau yang stroke sumbatan karena emboli. Emboli itu biasanya pada mereka yang kelainan jantung. Kalau yang perdarahan ada 2. Jadi ada perdarahan yang kena di dalam jaringan otak. Jadi pembuluh darah di dalam jaringan otak itu yang pecah menyebabkan stroke. Atau stroke karena pecah pembuluh darah di rongga otak, namanya subarachnoid. Nah, jadi karena tipenya beda-beda sehingga manifestasi atau gejala yang muncul juga berbeda-beda, tergantung bagian otak mana yang kena. Oke dok, mungkin banyak pertanyaan dari sobat sehat semuanya. Apa saja sih dok faktor risiko yang dapat menyebabkan orang itu terkena stroke? Ya, faktor risiko di sini dibagi menjadi 2 kelompok besar juga. Yang pertama ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Bisa modifikasi itu artinya bisa dirubah oleh kita. Kita ubah ya dok. Bisa dirubah. Yang kedua yang nggak bisa dirubah itu takdir. Misalnya takdir, jenis kelamin. Laki-laki mempunyai risiko lebih sering kena stroke daripada wanita. Oh, laki-laki. Ya, kan kita tidak bisa memilih siapa yang mau lahir jadi laki-laki atau perempuan. Iya benar. Yang kedua ras. Yang ketiga umur. Misalnya orang tua resiko untuk kena stroke lebih besar daripada muda. Kita nggak bisa menghindari usia yang harus terus bertambah. Terus misalnya ada faktor genetik. Jadi orang yang biasanya misalnya orang tuanya pernah ada riwayat stroke, anaknya berarti mempunyai resiko untuk jadi stroke juga lebih besar. Gitu. Nah, itu yang tidak dapat dimodifikasi. Itu kan nggak bisa kita menghindar. Aku nggak mau lahir dari ini, nggak bisa. Iya benar. Nah, sedangkan yang lebih banyak itu adalah yang bisa dimodifikasi. Kalau faktor risiko ini dikontrol, orang bisa tidak kena serangan stroke. Paling utama adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi. Yang kedua adalah diabetes mellitus atau penyakit gula darah yang tinggi. Kemudian jantung, kolesterol, kemudian perilaku gaya hidup. Harus rajin olahraga. Terus kegemukan terlalu juga nggak baik. Nah, itu semua bisa kita rubah, kita bisa terhindar dari serangan stroke. Oke, setelah kita tahu nih dok mengenai faktor risiko dari stroke itu sendiri, sebenarnya bagaimana sih kita mengenali tanda-tanda awal stroke itu dok? Oke, tadi kan udah disampaikan bahwa stroke itu kenanya mendadak.
serangan yang mendadak sekali. Jadi tanda awal yang ini bisa dilihat tuh pertama kita suruh dia senyum. Oh, ya. Senyum. Kalau orangnya lagi ngomong baik-baik, tiba-tiba kok dia bilang misalnya mulutnya jadi mencong. Ini bisa kemungkinan suatu tanda stroke. Jadi dia senyum, bibirnya satu terangkat, satunya turun, miring. Iya. Ini kemungkinan bisa tanda stroke. Atau lagi berbicara, tiba-tiba kita dengar suaranya pelo. Jadi ngomongnya nggak bisa ngucapin R, nggak bisa ngucapin R, nggak bisa L. Jadi suaranya tiba-tiba pelo, gitu ya, tiba-tiba. Ya? Pokoknya semua yang tiba-tiba. Tiba-tiba dia bengong, kita ajak ngomong nggak nyambung. Terus tiba-tiba kita suruh ngangkat tangan yang satu bisa, satunya nggak bisa. Pokoknya ada lemah, lumpuh separuh badan. Atau kram kesemutan separuh badan. Mendadak tidak bisa melihat, mendadak telinganya tuli. Mendadak kita ngajak ngomong, dia nggak bisa berbicara, nggak nyambung sama kita. Kita tanya A, dia jawabnya B, kelihatan kayak orang bingung. Pokoknya itu yang muncul secara mendadak itu bisa gejala stroke. Sebenarnya waktu terbaik untuk penanganan stroke yang efektif itu berapa lama, Dok, setelah tanda awal tadi itu muncul? Secepat mungkin. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Paling bagus jadi penyakit stroke, hampir semua penyakit saraf lebih cepat ditanganin, hasilnya akan lebih bagus dan gejala sisanya pun akan lebih ringan. Secepat mungkin. Bahkan dibilang harus kurang dari 3 jam itu sudah dapat penanganan. Ya kebetulan kita ada di tempat yang dimana fasilitas untuk penanganannya belum bagus. Kalau di kota-kota besar, di negara-negara maju yang fasilitasnya sudah lengkap, kurang dari 3 jam itu bisa seperti melakukan kateterisasi jantung sekarang. Langsung kalau dia sumbatan dikeluarkan sumbatannya, langsung lumpuhnya semua hilang, bagus lagi. Kalau kita di sini secepat mungkin. Paling bagus pokoknya seawal mungkin datanglah ke rumah sakit. Kalau dia kurang dari 6 jam itu hasilnya akan lebih bagus. Jangan lebih dari 7 hari. Semakin lama datang untuk mendapat pertolongan pertama, nanti gejala cacatnya akan lebih susah untuk diobati, bahkan dia bisa cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup. Jadi seawal mungkin pesannya. Oke, jadi itu makanya kita penting sekali untuk tahu tanda-tanda awal stroke-nya, Dok, biar lebih cepat ditanganinya. Oke, untuk ini selanjutnya ada pertanyaan nih, Dok, yang banyak ditanyakan, stroke itu sebenarnya bisa sembuh total nggak, Dok? Bisa ya, dari tadi kita bilang ya, tergantung dia sumbatannya, kecepatan kita tanganin, sumbatan itu berhasil dilepas akan baik. Walaupun perdarahan juga begitu. Dia begitu ada perdarahan, cepat dapat penanganan, tensi segera dikontrol sehingga gumpalan darah di dalam otak tidak menekan jaringan otak itu lama dan dia rusak. Sebelum jaringan otak itu rusak, kita udah nanganin, dia bisa sembuh sempurna tanpa gejala cacat. Oke, setelah misalnya udah dinyatakan sembuh nih, Dok. Ada pertanyaan, misalnya stroke itu bisa berulang-ulang lagi nggak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Seperti tadi penjelasan saya awal, bahwa stroke itu kan disebabkan oleh karena penyakit lain yang tadi kita sampaikan, tekanan darah tinggi, penyakit gula, jantung. Nah, sekarang ini yang menyebabkan dia kena serangan stroke. Kalau dia udah stroke misalnya sekarang ditanganin dengan baik, sering ini yang terjadi karena datang pertama sampai ke saya dia bisa sembuh sempurna, kita sudah pesan ini obatnya harus minum, harus kontrol terus penyakit yang menyebabkan stroke itu. Sering karena merasa sudah bagus tidak dilakukan lagi, nanti dia bisa kena serangan ulang. Jadi bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Ini kita punya pasien satu di Flamboyan ini yang ke-5 kali. Oh, 5 kali. Kenapa? Ya karena faktor resikonya obat tensinya tidak diminum secara teratur, akhirnya kena ulang. Dan kalau dia sudah kena ulang, jangan berharap lagi seperti yang pertama untuk sembuh yang tanpa gejala sita. Biasanya kalau dia udah kena ulang, itu gejalanya akan lebih berat. Oke, jadi lebih berat ya, Dok ya? Iya. Oke, berarti jadi benar ya, Dok, kalau udah terdiagnosa stroke kita harus minum obat seumur hidup? Iya. Betul sekali. Seumur hidup tergantung penyebabnya apa. Misalnya dia kalau hipertensi, tolong obat tensinya minum seumur hidup supaya apa?
supaya jangan kena stroke lagi. Iya. Kalau ada gula, minum obatlah seumur hidup. Jantung, minum obat seumur hidup. Yang sering ya, ini saya share aja. Yang Pengalaman sering ya, itu Dok. di masyarakat itu jangan minum obat terus, itu obat kimia nanti malah racun ke ginjal. Saya suka ngomong terbalik Mama, kalau tidak minum ini malah akan kena Lebih komplikasinya. parah lagi. Tapi minum ini berarti akan selamat dari serangan ulang. Dan obat ini kalau sampai dokter mengizinkan bisa minum seumur hidup, itu diakui sudah di seluruh kedokteran di seluruh dunia bahwa obat ini boleh seumur hidup dan tidak punya efek samping. Justru tidak minum, efek samping penyakitnya semakin banyak. Oke, Dok. Lalu ada pertanyaan nih, seberapa penting peran fisioterapi untuk pengobatan stroke? Ya, penting, sangat penting. Nah, jadi pasiennya kan misalnya setelah kita rawat, kemudian kondisinya sudah stabil, tensi sudah terkontrol, bagus, kita fisioterapi. Fisioterapi untuk memulihkan kembali kecacatannya. Jadi sebenarnya penanganan stroke itu ada tahapnya. Pertama prevensi. Jadi dia belum mengenai stroke. Supaya tidak kena stroke apa? Faktor-faktor yang menyebabkan stroke ini dikontrol dengan baik. Kalau ada tekanan darah tinggi, minum obat secara teratur, gula minum obat secara teratur. Jangan percaya-percaya lagi dengan misalnya ketimun, daun seledri, jangan. Minum aja obat teratur. Terus kalau dia udah kena stroke, kita tanganin stroke-nya, kita ada pencegahan sekunder. Ya, jadi ada primer, ada sekunder. Sekundernya supaya ini kita tanganin supaya jangan kena lagi serangan stroke berikutnya. Nah, kemudian dia udah terjadi serangan stroke, supaya dia bisa pulih bagus itu harus dengan fisioterapi secara teratur. Oke. Sekarang kan kita ada di era pandemi COVID-19 nih, Dok. Apakah COVID dapat bermanifestasi sebagai stroke, Dok? Ya, ada. Oh, Jadi ada ya. dia bisa sudah pernah dilaporkan itu bisa pasien yang stroke mengenai COVID atau COVID-nya yang bermanifestasi. Kenapa? Karena dasarnya itu COVID itu kan juga dia menyebabkan gangguan daripada darah. Nah, sedangkan stroke itu selain tensi, selain gula, itu dia juga bisa timbul akibat komponen darahnya sendiri. Atau misalnya kan COVID ini kan menyebabkan proses inflamasi respon tubuh, respon imun tubuh, itu juga bisa menyebabkan respon yang ke pembuluh darah otak, akhirnya manifestasinya seperti stroke. Oke. Lalu komplikasinya apa nih, Dok, kalau misalnya kita nggak mengobati secara cepat dan tepat? Untuk stroke-nya? Iya. Yaitu cacatnya bisa menetap. Oh, menetap ya, Dok. Kalau pecah yang itu kalau yang sumbatan, cacatnya menetap bertambah jelek. Kalau tetap dia memburuk, misalnya otaknya jadi bengkak, tekanan otak tinggi, bisa komplikasinya sampai ke kematian. Sama juga yang pecah pembuluh darah otak. Jadi komplikasinya dia misalnya orangnya nggak bisa ngomong mendadak, nanti dia bisa nggak bisa ngomong terus. Jadi benar-benar dia nggak tahu ngomong, nggak bisa ngeluarkan. Jadi kita harus fisioterapinya itu namanya speech therapy, ngajarin lagi dia seperti ngajarin anak kecil yang mau ngomong supaya bisa ngomong lagi. Nah, terus cacatnya kan yang paling ditakutkan itu kelumpuhannya. Iya, benar. Kan akhirnya dia nggak bisa beraktivitas kan. Iya. Semua harus bantu, ke kamar mandi harus karena dia lumpuh nggak bisa jalan. Nah, kita untuk fisioterapi itu kita harapkan biar bisa jalan lagi. Walaupun dia tidak bisa seperti orang normal yang jalan, tapi paling tidak bisa untuk menolong dirinya sendiri, bisa untuk ke kamar mandi sendiri, mandi ya biasanya. Jadi komplikasinya itu yang dia kalau sembuh dia cacat, ya kalau cepat kita harapkan dia sembuh tanpa cacat, atau bisa sampai menyebabkan kematian. Oke, jadi banyak sekali ya, Dok, yang udah dokter sampaikan informasi mengenai stroke itu sendiri. Terakhir nih, Dok, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan sobat sehat semuanya? Iya, ada. Yang paling penting nih, Dok. Penting. Ini mau nyampaikan ke masyarakatnya itu seperti tadi saya bilang kontor yang di sini. Saya sudah hampir 15 tahun di sini, tapi kasus stroke masih banyak sekali. Dan saat ini di zaman era COVID ini justru mungkin pasien-pasien stroke itu banyak banget di ruangan karena pada takut keluar, sehingga pasien-pasien saya yang rutin kontrol tensi putus obat. Jadi serangan ulang nih masuk banyak banget serangan ulang karena sebulan 2 bulan ini obat tensinya tidak minum, takut ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, pesan yang utama tadi,
kalau sudah kena punya faktor resiko untuk stroke seperti hipertensi, gula, jantung, jangan lagi percaya dengan ramuan dan lain sebagainya. Rutin aja obat tensi, obat gula diminum teratur akan akan terhindar dari serangan stroke. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Oke, jadi sobat saya sudah mendapatkan gambaran tentang penyakit stroke, apa itu stroke, kemudian bagaimana penanganan dan pencegahannya. Terima kasih sekali Dokter Kandida yang sudah menyempatkan waktunya, memberikan penjelasan juga, Dok. Terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang tips-tips kesehatan, bisa subscribe channel YouTube ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Sehat bersama IDI Sika, sehatmu bahagiaku.